Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada. Tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Program menjelang berbuka puasa kali ini, sobat sekalian, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi suatu bangsa. Selain sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Hal itu dipertegas dengan gagasan Bung Karno yang menilai bahwa jiwa Pancasila hidup di lautan masyarakat yang religius. Jadi menjadi lumrah ketika kita menyaksikan banyak pendapat hingga perdebatan yang ada di antara masyarakat Indonesia, khususnya ketika suatu fenomena atau isu dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita akan mencoba membahas tuntas berbagai isu tersebut sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan menjunjung tinggi keberagaman sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik yaitu budaya tumpengan hingga sedekah bumi. Dan untuk membahas kali ini bersama kita telah hadir seorang ulama sekaligus tokoh muslim Indonesia, Gus Muafiq. Selamat datang Gus Muafiq, apa kabar? Selamat datang. Aduh, senang sekali saya punya kesempatan kali ini mewawancarai, berdiskusi, mendalami mengenai isu yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih Gus sudah bersedia meluangkan waktu bersama kita kali ini. Nah, topik kita kali ini tadi sudah kita bicarakan mengenai sedekah bumi atau kebiasaan tumpengan. Setiap orang mau ulang tahun sekarang ya kan memotong tumpeng kayaknya merupakan suatu hal yang biasa kita laksanakan, bukan wajib tapi biasa kita laksanakan. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang budaya sebuah bangsa, terkhusus jika dikontekskan di Indonesia budaya tumpengan hingga sedekah bumi, Gus? Ya. Jadi Islam itu tidak kemudian berbicara tentang bagaimana memandang sedekah bumi, gitu ya. Akan tetapi lebih kepada sebenarnya apa sih yang ada di dalam sedekah bumi? Iya. Apa yang ada di dalam tumpengan? Ya, betul. Ya. Tumpengan itu sebenarnya adalah upaya kita, nenek moyang kita, agar bisa makan bareng-bareng. Ah, benar. Itu rencananya memang. Iya, agar betul. bisa makan bareng-bareng. Betul. Makanya kemudian nasi ini ditumpuk, dibikin kayak gunung. Betul. Oh gitu. iya. Jadi sebenarnya itu ya alasannya buat kita ngumpul Iya, guyup gitu ngumpul loh. bareng-bareng. Iya. Terus nanti makan bareng-bareng menghasilkan budaya ditumpeng gitu. Betul. Terus makan di kanan kiri, makan bareng. Betul. Ayamnya juga cuma satu. Oh, ayamnya namanya ingkung. Oke. Nanti ditarik satu-satu bareng-bareng. Oh iya. Kalau kita berbicara tentang makan itu, kalau biryani susah. Nasinya nggak lengket. Oh iya, pencar. Buli nggak Nggak bisa. Karena beras mati. Iya. Mau digini nggak Nggak bisa. Tapi bahwa kemudian di tengahnya itu ada bukan ayam, tapi kambing. Oh iya. Iya kan? Kebiasaan tuh ya. Iya, budayanya sana makanya kambing. Betul. Makanya ketika zakat pun itu adalah budaya masyarakat sini. Makannya apa? Oh, oke. Kalau di sana zakat itu gandum. Karena budaya masyarakatnya makannya gandum. Sampai di sini budaya masyarakatnya makannya nasi. Iya. Maka kemudian menghasilkan zakat pun pakai beras. Iya. Kurban pun pakai sapi karena budaya makanannya di sini sapi. Nah, jadi ini bedanya. Kalau saya melihatnya sih tumpengan itu karena pengen makan bersama. Niatnya kemudian itu ya? Utamanya di situ. Piring juga susah. Oh iya, betul. Tapi kalau tumpeng kan bisa langsung dimakan, dicawok gitu kan. Betul. Potong atasnya kan makan bareng. Betul. Akhirnya makan pun bareng-bareng. Iya. Nah, persoalan bahwa kemudian di situ adalah ada istilah bahwa ini melanggar syara. Saya juga pengen tahu syariatnya di mana tentang larangan itu. Iya. Toh sekarang juga banyak yang tidak setuju dengan tumpeng, tapi nasi kotak. Iya. Pakainya nasi kotak kan, tumpengnya kecil-kecil gitu. Iya. Sama juga di dalam sama itu kardus itu. Iya. Ayamnya nggak utuh, Iya. tapi potong-potong. Potong-potong, iya. Itu kan sebenarnya sama aja. Jadi, tapi kalau yang ini lebih bagus karena ini lengket. Iya. Biryani nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Saya sering makan biryani nggak ada yang bisa begini karena berasnya pecah, buyar. Dan kalau di sini pakai ayam karena ayam itu kan kecil, ingkungnya.
Nah kalau di sana kan kambing gede gitu. Kalau di sini kambingnya boros. Betul. Kalau kan biasanya kan kalau sedekah bumi atau kayak sedekah laut itu dilaksanakan setelah Lebaran gitu ya, sebagai bentuk guyup lagi gitu ya. Ya. Guyup rame-rame dibawa makanan. Memang dulu tuh sepertinya itu dibuat oleh para ya orang-orang yang punya gitu ya, supaya bisa makan bareng-bareng dengan masyarakat. Kira-kira itu ya Iya, idenya ya. wala yakhuddu ala ta'amil Iya, miskin. Jangan kau halangi makanan pada orang miskin. Oke. Kan gitu dulu, gitu aja sederhana. Sederhana ya. Bahwa kemudian biar itu nggak royoan, pakai doa-doa dulu. Atau langsung makan gitu. Wow, Ya, baca habis. ber gitu. Iya. Iya. Kalau dulu di era Nabi misalnya ada nggak yang berkaitan dengan budaya tumpengan atau Ya, nggak ada Nggak ada ya? kalau Nabi. Karena memang nggak ada nasi. Beda ininya ya. Iya, nasinya pun nasi biryani kan. Ya itu nggak ada daun pisangnya juga nggak ada kan di sana. Tapi bahwa makan dengan pelepah daun kurma, kan sama aja. Sama aja ya. Nah, cuman konteksnya ya memang karena zamannya beda ya, yang dimakan beda. Kalau semua dikaitkan dengan yang di sana ya nggak mungkin ada. Betul ya. Tumpeng mana ada. Kalau di situ tidak ada terus disebut tidak sesuai dengan budaya Nabi, ya terus kita makan nasi terus gimana? Itu maksud saya kreativitas masyarakat pada saat itulah kira-kira ya. Iya. Karena ada nasi, wah ini kalau dikumpulin begini, wah bagus juga. Dibikin seperti gunung gitu ya, Iya, kira-kira kan, gitu ya. seperti gunung. Tapi kan pokok Islamnya kan nggak hilang. Salat, sholat, Iya, zakat, betul, puasa betul, aja betul. nggak Iya, hilang. betul. Iya kan, rukun iman nggak hilang. Itu kan sebenarnya kebiasaan masyarakat kita makan aja sih. Iya, cuman biar serius ya berdoa. Iya. Gitu Oke. loh. Nah kalau dilihat dengan terkait dengan ini ada dari segi filosofis apa tuh makna-makna apa makanan-makanan yang ada dibawa di sekitar situ? Apakah itu sebagai pelengkapan hasil bumi yang ada di sekitar kita dikumpulkan di dalam satu tumpeng misalnya gitu? Iya. Makna filosofisnya. Ya itu adalah wujud syukur kan. Wujud syukur. Wujud syukur harus dihadirkan. Gitu loh. Ada telo, ada apa? Siapa tahu di situ itu ada yang diabetes gak makan nasi, Iya, makan ubi. Siapa tahu ada yang nggak suka ubi, makannya uwi. Iya. Macam-macam di Iya, situ. iya. Itu kan ruang terbuka bagaimana manusia semuanya hadir untuk makan. Sementara selera orang kan beda-beda. Jangan-jangan ada yang nggak suka dengan ayam, maka Iya. kemudian di situ ada ikannya asin. Iya. Orang kan beda-beda. Betul. Sebenarnya itu sebenarnya sebuah cara makan yang cukup demokratis, menyediakan semua orang yang butuh makan. Betul. Itu adalah intinya adalah sebenarnya berbagi itu sebenarnya kan gitu ya, Berbagi. merayakan kegembiraan bersama kan gitu, Ya. merasakan syukur, ada yang punya dapat apa rezeki gitu kan, Iya. ya kemudian dia bikin ya makanan lebih banyak, kemudian dibentuk, Ya. kemudian juga dibagi sama-sama kan Maksud itu saya, maknanya. yang nggak modal nggak usah komentar kan gitu aja. Nggak modal apa-apa komentar. Iya. Tapi kalau dilihat dari segi filosofis dikaitkan dengan nilai Islam ada maknanya nggak, Gus? Berbagi tadi ya, iya betul. Berbagi sodako. Sodako. Nah, Bersama. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Apalagi kalau sudah pakai, itu kan ada juga yang kalau habis makan, Iya. itu cuci tangannya, itu 3 kembang. Itu gimana tuh? Itu 1 bunga mawar, Iya. yang kedua buah kenongo, Ah. yang ketiga kembang kantil. Iya. Itu orang ribut perkara itu. Padahal sesungguhnya dulu para wali itu mengingatkan cuci tanganmu dengan kembang mawar. Hidupmu itu mawarno-warno. Bermacam-macam, berwarna-warna. Iya. Ya, kenongo itu kenongono, kenong ini bisa begitu, bisa begini. Kantil, hatimu kudu kantil ke Gusti Allah. Begitu Iya, kan? iya. Harus kantil, selalu bergantung kepada Allah. Itu simbolik kok kita ini. Betul. Iya, Karena kan? sebenarnya itu dibalikan kembali ke dalam keajaran agama juga dan keadaban filosofi hidup juga sebenarnya Gus ya. Iya. Hanya masalahnya ada orang-orang yang nggak mau memahami ini. Iya. Karena dia punya merek yang lain lagi gitu loh. Ya sebenarnya sih gitu-gitu aja sebenarnya. Iya, betul. Oh, dia punya produk yang mereknya beda gitu aja. Iya. Ada barang baru Ada gitu. baru, Wah, ini baru iya, aneh kok biasa gini ya. Oh, lah. iya. Itu kan manusia. Iya. Problem market. Problem. Berebut market pasar nih. Iya. Jadi kalau budaya tumpukan dan sedekah bumi yang sudah ada di masyarakat Indonesia ini, kini beberapa orang mengatakan bahwa ini syirik. Bahkan di beberapa tempat ada yang dibubarkan paksa. Apakah itu tepat, Gus? Enggak lah, Iya. enggak tepat. Itu mesti diajak duduk bersama. Iya. Kan gitu. Diajak duduk bersama. Musyriknya di mana? Iya.
Kita tanya, jangan kemudian ketika kemudian oh itu musyrik, ya kita duduk. Musyriknya di mana? Musyriknya yang mana? Kan mesti duduk dong. Iya, iya. Tidak kemudian bisa pakai klaim sana, klaim sini. Gitu loh. Iya, iya. Orang duduk-duduk, tiba-tiba dibilang ini. Lihat, tanya dulu. Iya. Gitu loh, bangsa kita kan nggak begitu. Contoh sedekah bumi. Sedekah bumi itu adalah orang yang bersedekah terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Karena sedekah terhadap orang meninggal itu ada tuntunannya. Berhubung yang meninggal sudah di dalam bumi, kampung semua disedekahi, maka kemudian sedekah bumi. Karena yang disedekahi sudah ada di dalam bumi. Nah, wujud syukurnya para nelayan itu sedekah laut. Iya. Ada bebek, ada nasi. Ya kasih makan ikan sebenarnya. Kenapa bebeknya nggak dipotong? Ya ikan kan nggak butuh potongan bebek. Bebek hidup kan bisa ditelan sama ikan. Kalau ternyata ikannya datang terlambat kan kita ambil lagi. Lu kan gitu kan prakteknya. Iya, iya. Jadi sedekah, namanya sedekah laut. Berarti yang disedekahi itu adalah makhluk lautan. Makhluk lautan itu ikan. Nah kan nggak perlu dipotong ibarat bebek. Siapa tahu hiu tuh wop gitu. Kita ambil terus biar ingat bahwa laut pun itu perlu dijaga. Nah kalau kemudian ikan hiunya telat datang terlambat, kok bebeknya minggir lagi? Ya kita ambil lagi mau pulang. Jangan rumit ya. Oh jangan rumit lah, lihat gitu aja kok rumit. Iya, betul, Makanya betul. kalau orang-orang yang melihat dan tidak pernah bersentuhan pasti akan bingung. Iya. Tapi saya ini kan sering bersentuhan dengan mereka-mereka ini. Jadi saya sering bersentuhan, saya tanya ya sekali-sekali lah, Gus kasih makan ikan. Iya, iya. Nah, tapi kan kok kepala kambing lah, ikan kan nggak perlu masak kepala kambing, kasih kambing kepala mentah aja kan dimakan katanya. Oh ya bener juga ya. Akhirnya kemudian saya berdoa, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus saya juga yang doanya saya kan tetap aja doa Allahumma barik lana. Iya. Iya. Gitu loh, yang doa tetap kiai kok. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sekali lagi ini bentuk terima kasih bagaimana bersedekah kemudian juga memberi makan makhluk yang lain. Intinya adalah itu sebenarnya. Itu. Ya, kan? Cuman yang nggak tahu dilihat ini dikira kasih makan Ratu Kidul apa enggak. Ikan aja, ikan di laut itu kan masa dikasih makan pampers, Iya, iya. sampah. Ya kita kasih makan lah itu ayam, kasih makan ikan. Selama ini kita kasih makan laut kan bungkus plastik, apa, betul. bekas pampers, bekas apa. Nah sekarang saatnya lah kita, itu aja sebenarnya kalau harus kita tanya. Iya, iya, iya. Nah, nanti kalau kemudian ada makanan turun, ikan itu minggir. Karena tercium bau makanan di laut. Begitu minggir, kita serok. Itu kan pancingan sebenarnya. Ngasih makan. Ngasih makan. Terus ngambil juga. Daripada anak-anak muda yang nangkep ayam jago itu. Dibawain babon gini-gini, begitu naik ditangkap kan. Itu lebih jahat lagi. Iya, iya. Jadi kalau menurut Gus nih, kita memang harus melestarikan budaya-budaya yang tetap ada ini, atau memang kita boleh dilaksanakan atau sebaiknya kita lestarikan? Yang penting yang mimpin itu kiai. Yang penting mimpin kiai. Tahu caranya kiai. Paling ngerti lah. Iya. Kan tetap aja mereka kalau doakan panggil kiai. Iya, betul. Kiai tahu lah caranya, tapi resepnya nggak usah kita bagi-bagi nanti daripada mereka juga biar aja mereka. Kadang kan kita juga butuh pahala dari orang yang olok-olok kita. Karena dia nggak paham. Iya, betul. Ya udah, yang tidak pernah bergerak di wilayah itu nggak usah ngomong. Iya, betul. Kalau Anda mau ngomong, ya ngomonglah. Tapi harus berada di situ. Kan gitu. Sama kan seperti orang. Bank haram. Ya berarti kamu harus menjamin orang yang butuh uang. Kamu boleh nggak dipinjemin duit? Cuma ngomong aja. Ini ribut tentang pawang hujan. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka dengan pawang hujan, kamu berdoalah. Tak datengin besok. Siapa yang katanya ahli berdoa, datang situ. Berdoalah. Kan gitu. Nanti tinggal pasar memilih siapa. Kalau ternyata kamu lebih manjur, ya pasar pasti pilih itu. Dulu kiai juga begitu, makanya ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Itu sesungguhnya kan untuk menunjukkan peralihan dari ketergantungan sesuatu di luar Allah yang difasilitasi oleh ilmu yang dimiliki oleh manusia. Makanya manusia kan butuh survival. Jadi yang namanya pawang itu tidak hanya pawang hujan, pawang ular juga ada. Pawang harimau, pawang buaya juga ada. Karena apa? Ini mengancam manusia. Lah manusia diancam juga oleh hujan, kebasahan.
Apalagi kalau di Mandalika lagi gini ada hujan. Rame jadinya. Ya sirkus rame kan, gitu. Ya nggak apa-apa kalau tiba-tiba kemudian udah bilang, ya ntar dulu. Kalau kamu bilang itu musyrik, ya sudah gantian kamu yang berdoa versi kamu. Kalau ternyata berdoa versi kamu kok lebih baik lah, berarti kamu punya maunah, punya karomah. Iya, Kalau sama-sama nggak bisa aja nggak usah ngomong dulu. Karena itu urusannya bukan dengan teks, tapi itu urusannya adalah kekuatan doa yang hadir kepada Sang Pencipta untuk sesuatu yang dibutuhkan. Ini bukan problem teks. Masyarakat nggak butuh ribut soal teks itu. Kalau mau klaim ya sudah, bertarung berdua di situ siapa yang lebih manjur. Kan gitu. Makanya Nabi itu selalu punya mukjizat, punya apa. Ini punya mic aja dia teriak-teriak. Kan gitu. Karena sama-sama punya YouTube, punya channel. Ngomong. Lah itu udah datang ke lapangan. Ayo buktikan bahwa Islam punya doa yang lebih manjur. Itu nanti kemudian pendeta siapa kemarin itu yang Gilbert apa ya itu. Ya udah datang yuk bareng-bareng kita sering berdoa. Siapa itu? Nanti doanya yang paling manjur siapa? Ya udah doa kita coba bareng. Gak usah deh kemudian gitu. Itu peristiwa juga udah lewat. Betul. Pak Erick Thohir misalnya kalau nanti bikin acara dan musim hujan, ya panggil aja yang sekarang ributin Rara. Kalau misalnya gajinya berapa ya besok gaji yang berdoa untuk anti hujan ya siapa sama aja. Kan gitu. Kiai ada orang demam. Kan gitu pakai doa. Doa. Yang satu bawa paracetamol. Lah diuji di lapangan, laku mana? Nanti ternyata lakunya paracetamol. Ini yang tukang tuh berhenti. Betul. Kan gitu. Dulu kiai ahli berdoa merukunkan laki-laki perempuan. Kan gitu. Sekarang ditantang sama roda 4. Karena cinta tumbuh bukan karena oleh doa lagi, tapi ada yang tumbuh karena Avanza kan. Dan ATM. ATM kan. Tantangan kiai yang dulu nempeling orang pingsan. Sekarang nempeling juga nggak ada gunanya. Kenapa? Nempeling orang 60 juta. Kalau di visum ini berubah. Saya dulu belajar ilmu tentang telepati, puasa berhari-hari. Sekarang juga saya harus tahu diri bahwa dengan 15.000 pergi ke counter bisa beli kuota. Ini zaman berubah. Apalagi kalau sudah berbicara tentang milenial, gitu. Lah ya udah makanya kalau saya sih sederhana aja. Kalau menurutmu itu musyrik, ayo besok lagi kalau hujan sampean yang gantian datang, biar nggak musyrik. Bukannya kemudian menghukumi ini ya sudah kalau kamu punya konsep tentang sedekah bumi, mendoakan orang yang sudah meninggal punya konsep apa? Kalau kita punya konsepnya tumpengan karena yang ada di bumi ya itu. Nanti kalau kamu punya konsep yang lebih bagus lagi pakai apa ya monggo. Masyarakat akan melihat kok mana yang paling bermanfaat. Ya, mana yang paling memungkinkan. Jadi biar nggak ribut hanya perkara-perkara yang seperti itu. Bangsa ini sudah, bangsa yang lain udah sampai di langit, kita masih ributin yang begitu. Begitu. Kalau saya butuh sedekah handphone. Kalau saya sedekahi ya. Saya selalu dapat sedekah handphone. Oh gitu. Iya, setiap tahun saya dapat sedekah handphone banyak. Karena setiap selesai lebaran handphone saya hang. Karena terlalu banyak orang yang ngirim. Bisa kemarin itu bisa 4 juta berapa lebih. Nah santri-santri yang tahu handphone saya hang, bawain handphone. Iya. Makanya saya selalu punya handphone keluaran terbaru. Bukannya sombong. Bukannya sombong. Karena sedekah HP tadi. Terima kasih banyak Gus. Jadi hasil kita berdiskusi hari ini memang bahwa niatan kalau saya lihat ya dari kemarin-kemarin bahwa tumpeng itu namanya juga sedekah bumi itu adalah niatan berbagi sebenarnya nilainya. Berbagi zaman itu bagaimana orang berbagi melalui makanan, berkumpul berbagi dengan saudara-saudara terdekat, melihat kebahagiaan saudara-saudara mengambil makanan, menyuap makanan, tersenyum, itu kan ibadah buat kita ya. Buat yang mendapat rezeki lebih itu ibadah yang luar biasa kan begitu ya. Nah, buktinya tumpengannya jalan terus, perdebatannya juga jalan terus. Jadi makanya yang punya niat baik, silakan jalankan budaya itu dengan niat baik sekali lagi dan berdoa tetap kepada Tuhan ya. Karena memang ini adalah bagian dari budaya kita dan kita kemudian berterima kasih dengan cara kita masing-masing di daerah kita masing-masing. Itu bukan merupakan
suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita ya, Gus ya, gitu kalau gitu. Terima kasih banyak sobat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Jadi tanpa terasa kita sudah sampai di ujung acara dan kita sudah belajar bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita bersikap terkait budaya tumpengan hingga sedekah bumi di Indonesia. Semoga kedepannya kita lebih bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada, khususnya ketika dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sobat NKRI semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmatan dan ampunan ini, makanya kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu bentuk yang paling nyata yang terus menjunjung ajaran agama dan saat yang bersamaan, tetap menjaga toleransi, harmoni, dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok di program menjelang buka puasa. Tentu pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Gus, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.